Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan majelis kita, majelis ilmu pada materi yang baru, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan dari buku Umdatul Ahkam, buku yang berbicara, yang berisi tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah fikih. Dan sekarang kita akan mulai hadis atau pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang sirah nabawiyah, tentang sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita ambil dari salah satu kitab yang terbaik yang berbicara tentang masalah sirah nabawiyah. Buku tersebut berjudul Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Buku ini merupakan buku yang telah diumumkan bahwasanya dia adalah buku yang terbaik dalam salah satu perlombaan yang diadakan oleh Rabitatul Alamil Islami. Perlombaannya adalah perlombaan menulis buku tentang sirah nabawiyah. Maka banyak para ulama yang ikut dalam perlombaan tersebut, merangkum kalimat demi kalimat, menyusun sebuah buku yang berbicara tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rabitatul Alamil Islami mengumumkan bahwasanya buku ini Ar-Rahiqul Makhtum adalah buku yang terbaik atau yang mendapatkan peringkat pertama dalam perlombaan tersebut, perlombaan menulis sirah nabawiyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sebagai seorang muslim, sebagai orang yang bersaksi bahwasanya Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui bagaimana perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat ironi jamaah sekalian, ketika ada seorang muslim mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mengetahui tentang bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana nasabnya, bagaimana keluarganya, bagaimana para sahabatnya, dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang sangat ironi. Kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saat ditanya tentang
kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan saya tidak tahu. Dan di antara kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau melebihi kecintaan kita bahkan terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saya melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri, terhadap orang tuanya, terhadap anaknya, bahkan terhadap semua manusia. Dan bagaimana kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antara sebabnya, di antara caranya adalah dengan kita mengetahui, mempelajari, membaca, mendengarkan tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berqudwah, untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Dan ini juga akan semakin lengkap qudwah kita, akan semakin sempurna qudwah kita kepada beliau ketika kita mengetahui bagaimana keindahan akhlak, bagaimana besarnya pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan membahas tentang bagaimana kondisi Jazirah Arabiyah. Bagaimana kondisi Jazirah Arabia di mana Rasulullah SAW berada di dalamnya, berada di atas Jazirah Arabia tersebut. Kalau kita berbicara tentang Jazirah Arabia, artinya semua teluk, ya, negara-negara yang berada di teluk itu semuanya disebut dengan Jazirah Arabia. Kalau paling selatan ada negeri Yaman, di atasnya ada Saudi Arabia, kemudian di sebelah kanannya ada Oman, kemudian naik ke atas sedikit ada Uni Emirat Arab, ke atas lagi sedikit ada Qatar atau Qatar, ke atas lagi sedikit ada Kuwait, ada Bahrain, kemudian ada Irak, ada Iran. Ini adalah Jazirah Arabia. Ya, ini adalah Jazirah Arabia sampai ke Irak, yaitu adalah Jazirah Arabia. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi agama dan kondisi sosial yang ada di Jazirah Arabia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Jazirah Arabia sebelum datangnya berhala-berhala masuk ke Jazirah Arabia, mereka pada umumnya adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menganut agama Ibrahimiyah, penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yang disebut dengan Ibrahimiyah. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang tokoh di kota Mekah yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Tokoh ini adalah tokoh yang termasuk ya sangat dermawan. Kalau masalah kedermawanan tidak diragukan lagi. Dan dia juga merupakan seorang pedagang. Suatu ketika dia melihat sesuatu yang menakjubkan baginya yang dia lihat di negeri Syam. Di negeri Syam. Kalau kita berbicara Syam, itu masuk Palestina, Suriah, Lebanon, itu semua adalah negeri Syam. Pada zaman dulu semuanya disebut dengan negeri Syam. Nah, dia berdagang di sana dan dia melihat orang-orang menyembah, ada yang menyembah berhala-berhala, patung yang mereka sembah. Akhirnya karena Amr bin Luhai
ya takjub dengan peribadatan yang seperti itu, maka dia pun membeli salah satu patung di sana yang megah yang disebut dengan patung Hubal, ya patung Hubal. Kemudian dia bawa ke kota Mekkah karena dia merupakan seorang tokoh yang berpengaruh. Akhirnya lambat laun orang-orang pun akhirnya menerima peribadatan terhadap berhala-berhala, karena mereka menganggap bahwasanya berhala ini akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya baik. Tujuan mereka beribadah kepada berhala itu adalah baik. Tujuannya adalah liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka ini bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Dijadikan itu sebagai wasilah. Tapi dalam masalah ibadah, niat yang baik tidak cukup. Ya, niat yang baik tidak cukup. Orang-orang yang melakukan kesyirikan sekarang, kalau kita tanya niatnya baik. Tapi apakah niat yang baik tersebut menghalalkan perbuatan kesyirikan? Kita mengatakan tidak. Sesuatu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jika niatnya baik dan caranya benar. Niatnya baik dan caranya harus benar. Kalau caranya benar, niatnya salah, maka tidak diterima. Niatnya baik, tapi caranya salah, maka tidak diterima juga. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Kemudian lambat laun bertambahlah berhala yang ada di kota Mekkah. Ada lagi patung yang besar namanya Manat, kemudian Lata, kemudian Uzzah. Jadi tiga patung inilah yang menjadi patung kebanggaan orang-orang Arab, yaitu patung Manat, patung Lata, dan patung Uzzah. Dianggap ketiga patung ini sebagai rajanya patung-patung mereka, kebanggaan bagi mereka. Mereka menyembahnya, mereka menyerahkan kurban sembelihan terhadap patung-patung tersebut. Mereka bernazar untuk patung-patung tersebut, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada patung-patung tersebut yang mereka anggap bahwasanya mereka ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika Amr bin Luhai dia bermimpi, diperlihatkan oleh jin di dalam mimpinya bahwasanya patungnya orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu dulu ada setelahnya, ya, setelah Nabi Nuh alaihissalam itu mereka menyembah juga patung-patung yang disebut dengan Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, wa Nasra. Dalam surah Nuh disebutkan, diperlihatkan dalam mimpinya Amr bin Luhai bahwasanya patung-patung ini terkubur di kota Jeddah, di Jeddah. Akhirnya dia pun membawa banyak orang ke sana untuk mencari patung-patung yang telah tertimbun tersebut. Dan qadar Allah, mereka menemukannya. Akhirnya semakin banyak patung yang mereka sembah. Bahkan di zaman Nabi SAW, ketika terjadi Fathu Mekkah, itu Rasulullah menghancurkan 360 patung di sekeliling Ka'bah. Jadi sudah bukan 1-2 lagi, tapi ada 360 patung yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Ya, subhanallah. Ka'bah yang merupakan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meletakkan patung-patung di sekelilingnya, jumlah yang sangat banyak, sebanyak 360 patung. Dan di rumah-rumah mereka juga punya patung. Ya, setiap rumah ada patungnya. Kalau mereka mau berdoa, langsung berdoa kepada patung tersebut. Mereka mau perjalanan, mereka bawa patungnya. Ya, mereka bawa Tuhannya.
Mereka bawa Tuhannya karena mereka khawatir jangan sampai mereka mau berdoa tapi Tuhannya tidak ada. Ini adalah kondisi kesyirikan yang terjadi sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keyakinan mereka orang-orang musyrikin adalah mereka suka mengadu nasib. Ya, mengadu nasib. Yang dikenal dari mereka adalah ketika mereka ingin melakukan sesuatu, maka mereka akan menyiapkan 3 anak panah. 3 anak panah ini ditulis, yang satunya bertuliskan na'am atau iya, yang lain bertuliskan la, iya, artinya tidak. Yang ketiga bertuliskan farik atau kosong. Kemudian mereka akan mengundi anak panah tersebut dan mereka cabut. Kalau yang keluar adalah kata na'am atau ya, maka mereka akan melakukan apa yang mereka rencanakan. Misalnya mereka mau melakukan hajatan pernikahan, diundi, kata na'am yang keluar, laksanakan hajatannya. Mereka mau melakukan safar, perjalanan, mereka undi, kalau yang keluar adalah la, maka mereka akan menunda safarnya. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, kebiasaan orang-orang musyrik terdahulu. Yang di zaman kita sekarang ini juga sudah banyak kita lihat orang-orang yang seperti itu. Kalau mau mengadakan hajatan, dia lihat dulu hari-harinya. Iya. Apakah hari ini cocok ataukah tidak? Apakah bulan ini cocok ataukah tidak? Dianggap ada hari yang sial, dianggap ada bulan yang sial, padahal tidak ada hari yang sial dan tidak ada juga bulan yang sial. Ya, ini merupakan bentuk mengadu nasib zaman modern yang juga itu merupakan ada asal usulnya dari kebiasaan orang-orang jahiliyah ya di zaman dulu. Dan juga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada agama tadi kita sebutkan ada agama Ibrahimiyah, penganut agama tauhid, dan ini semakin sedikit seiring bertambahnya orang-orang musyrik. Jadi sudah ada 2, Ibrahimiyah atau agama tauhid, dan yang kedua adalah orang-orang musyrik. Dan ini yang sangat banyak di Jazirah Arabiyah pada waktu itu. Yang ketiga adalah ada juga agama Yahudi yang bertempat di Jazirah Arabiyah. Agama Yahudi ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka awalnya berada di negeri Palestina, dan asal usul Yahudi ini sangat panjang, dimulai dari zamannya Nabi Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam itu merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim melahirkan 2 orang anak bernama Ishak dan Ismail. Ismail punya anak namanya Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Nama lain daripada Yakub adalah Israel. Sehingga anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu disebut dengan Bani Israel. Artinya anak keturunan dari Israel, anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub punya 12 anak. 12 anak dari 3 orang istri. Nah, salah satu anaknya adalah Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam. Kemudian perjalanan mereka sangat panjang sekali. Perjalanan orang bangsa Yahudi ini sangat panjang sekali. Ya, dimulai dari Nabi Yakub tadi, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian nanti mereka diperbudak oleh Fir'aun, kemudian ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka dihukum dengan tersesat selama 40 tahun di padang pasir, tidak bisa kemana-mana. Kemudian mereka berhasil masuk ke Palestina, negeri yang dijanjikan bagi mereka pada waktu itu. Kemudian ya setelah itu mereka diusir lagi oleh bangsa Romawi, diusir oleh bangsa Babilonia.
Setelah diusir oleh bangsa Babilonia dari negeri Palestina, mereka akhirnya berpencar. Di antara mereka ada yang memilih Jazirah Arabia sebagai tempat tinggalnya. Dan di Jazirah Arabia ini yang mereka pilih adalah beberapa tempat seperti kota Yathrib. Yathrib merupakan nama lain dari kota Madinah. Ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, nama tempat itu adalah kota Yathrib. Ya, kota Yathrib. Mereka bermukim di situ dalam jumlah yang lumayan banyak. Ada juga yang bermukim di kota Khaybar. Ya, di kota Khaybar dan beberapa tempat yang lain yang ada di Jazirah Arabia. Dan ini kita sampaikan karena nanti pada pembahasan kita ke depannya akan kita bahas tentang Yahudi yang berada di kota Madinah dan Yahudi yang berada di kota Khaybar. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada agama Yahudi, ada juga agama Nasrani yang berada di Jazirah Arabia. Dan mereka ini pada umumnya kebanyakannya bermukim di negeri Yaman. Ya, kita sebutkan tadi negeri Yaman paling selatan Jazirah Arabia. Mereka bermukim di situ dan asal usulnya adalah dari negeri Habasyah. Ya, negeri Habasyah. Karena dari Habasyah menyeberang sedikit sudah sampai ke negeri Yaman melalui Laut Merah. Dan negeri Habasyah pada waktu itu kebanyakan penduduknya adalah orang-orang Nasrani. Mereka mau ekspansi dakwah. Akhirnya mereka pun sampai ke negeri Yaman dan mereka menyebarkan dakwah Nasraniyah di negeri Yaman. Akhirnya negeri Yaman menjadi negeri yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Nasrani. Nah, kemudian selain daripada itu atau sebelum kita pindah, ya kita pernah mendengarkan sejarah Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Mengapa Abraha mau menghancurkan Ka'bah? Karena dia mendengarkan bahwasanya Ka'bah ini selalu didatangi oleh banyak orang setiap tahunnya. Setiap musim haji itu akan banyak orang yang datang ke sana untuk berziarah. Akhirnya dia pun membangun tempat ibadah gereja, tempat ibadah yang sangat megah dengan tujuan agar orang-orang di Jazirah Arabia ini meninggalkan Ka'bah dan memilih ke gereja yang dia bangun yang sangat megah, yang sangat luar biasa pada waktu itu. Mendengarkan niat ini jamaah sekalian, akhirnya salah seorang orang Arab, dia merasa cemburu dengan hal tersebut. Dia pun mendatangi Yaman, masuk ke gereja tersebut dan mengotorinya dengan kotoran hewan. Dia lumuri dinding-dindingnya dengan kotoran tersebut. Akhirnya dia pun sangat marah. Raja Abraha sangat marah dan memimpin pasukannya yang mengendarai gajah untuk menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan kisah yang sangat masyhur dan insyaallah akan kita bahas juga nanti pada waktunya. Nah, ini tentang orang-orang Nasrani. Kemudian yang selanjutnya adalah ada agama Majusi. Agama Majusi ini mereka berada di, kalau sekarang kita kenal sebagai negeri Iran dan juga negeri Irak, yang dulu disebut dengan negeri Persia. Ya, dulu pada zaman mereka ini disebut dengan negeri Persia. Ya, di zaman modern Persia ini sudah terbagi-bagi menjadi beberapa negara, menjadi Iran dan juga menjadi Irak. Di sini kebanyakan penduduknya adalah orang-orang yang menyembah api, yang disebut dengan orang-orang Majusi. Jadi ini kondisi agama sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang, ada penganut apa tadi? Ibrahimiyah. Apa itu penganut Ibrahimiyah? Agama tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang musyrik dan ini yang terbanyak di Jazirah Arabia. Ada orang-orang Nasrani, ada juga orang-orang Yahudi,
ada juga orang-orang Majusi. Jadi ada 5 agama yang besar yang ada pada waktu itu, ya, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah sosial, bagaimana kondisi sosial di Jazirah Arabia, di antaranya yang kita sebutkan adalah laki-laki itu sangat tinggi derajatnya dibandingkan wanita. Ya, di zaman jahiliyah, laki-laki itu sangat tinggi derajatnya dibandingkan para wanita. Bahkan sebagian keluarga pada waktu itu ada yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Ada yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup karena tidak mau menanggung malu jika nanti dia besar misalnya, kemudian mempermalukan keluarganya. Akhirnya dia pun, ya sebagian, tentu saja tidak semuanya, sebagian keluarga orang-orang musyrik pada waktu itu, ya mereka menguburkan hidup-hidup anak-anak perempuannya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'dan, ya, wa wa'dan itu menguburkan hidup, wa'dal banat, menguburkan hidup-hidup anak-anak perempuannya. Nah, sementara anak laki-laki dan laki-laki pada umumnya itu sangat ditinggikan derajatnya. Nah, sangat ditinggikan derajatnya. Sehingga jamaah sekalian, kalau sekarang ada orang-orang yang mengatakan Islam itu merendahkan kaum wanita, itu sangat tidak benar. Bahkan Islam ketika datang, dia memuliakan kaum wanita yang sebelumnya sangat direndahkan, tidak dipandang, dihinakan. Setelah datangnya Islam, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena adanya pikiran-pikiran negatif terhadap Islam, maka mereka menganggap bahwasanya syariat Islam itu tidak mendukung para wanita. Mereka menganggap bahwasanya perintah hijab, perintah berjilbab, perintah bercadar itu merupakan perintah yang akan merendahkan kaum wanita. Mereka menganggap bahwasanya pembagian warisan 2:1 itu merupakan pembagian yang tidak adil. 2 laki-laki dan 1 perempuan itu adalah pembagian yang tidak adil. Mereka menganggap bahwasanya bolehnya laki-laki menikahi 4 wanita dan tidak boleh sebaliknya, 1 wanita menikahi 4 laki-laki. Itu menganggap bahwasanya ini merupakan bentuk ketidakadilan. Padahal di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, kaum laki-laki itu biasa saja kalau mereka menikah tanpa ada batasan berapa jumlah istrinya. Ini biasa di zaman jahiliyah. Orang menikah istrinya ada 10, ada 20, biasa saja bagi mereka. Ini bukanlah sesuatu yang aib bagi mereka. Nanti datang Islam, diberikan batasan jumlahnya maksimal adalah 4 saja. Maka ada salah seorang sahabat, dia musyrik dulu, dan waktu musyrik dia istrinya ada 10. Dia masuk Islam, kata Nabi SAW, pertahankan 4 saja dan sisanya yang 6 ditalak. Sisanya yang 6 ditalak. Ini dalil yang tegas yang menjelaskan bahwasanya maksimal adalah 4. Karena pernah ada yang menafsirkan ayat dalam surah Nisa itu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang kamu kehendaki 2, 3, 4. Berapa itu kalau 2, 3, 4? 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Ini tidak benar. Ini tidak benar, tapi maksudnya adalah 2 atau bukan dan. Memang menggunakan wa. Masna wa, sulasa wa, ruba'. Tapi artinya di situ adalah 2 atau 3 atau 4. Jadi masalah pernikahan di zaman jahiliyah itu tidak ada batasannya, dan ini juga akan menzalimi para wanita.
menzalimi para wanita. Dan juga bahkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di zaman jahiliyah dahulu, di antara bentuk pernikahan adalah laki-laki akan bergaul dengan wanita dan nanti dia akan menentukan, ada seorang wanita, kemudian nanti ada 4, 5, 6 orang yang bergaul dengannya, nanti dia akan tentukan siapa yang punya anak itu. Nanti si wanita yang akan menentukan siapa bapaknya. Ini adalah salah satu jenis pernikahan yang terjadi di zaman jahiliyah. Dan ini juga tentu saja merugikan bagi wanita. Tapi setelah datangnya Islam, itu semuanya diharamkan dan diberikan batasan maksimal 4, tapi dengan syarat harus berlaku adil di antara istri-istrinya. Ini merupakan syariat yang memuliakan para wanita. Kemudian di antara kondisi sosial pada waktu itu adalah zina, perbuatan zina sangat merebak. Jadi masalah zina itu sudah hal yang lumrah, hal yang biasa, apalagi di kalangan para budak. Di kalangan para budak, masalah perzinahan itu adalah masalah yang sangat biasa terjadi di antara mereka. Dan ini semuanya dihapuskan setelah datangnya agama Islam. Dan juga di antara kondisi sosial pada waktu itu adalah fanatik golongan. Pokoknya kalau golongannya, dia akan bela mati-matian. Ada semboyan mereka yang mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ini juga akan menjadi hadis nantinya. Tapi semboyan mereka adalah unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudaramu, dia salah ataukah dia benar. Pokoknya kalau dia adalah saudara kita, dia adalah golongan kita, harus selalu ditolong, harus selalu dibenarkan. Dia benar ataupun salah, harus selalu didukung. Ini semboyannya orang-orang jahiliyah, fanatik golongan. Bahkan kadang-kadang hanya masalah sepele saja itu akan memicu pertumpahan darah, peperangan di antara mereka. Terlalu fanatik dengan golongannya. Dan juga di antara kondisi sosial pada waktu itu adalah minum khamar. Ini adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Minum khamar di zaman jahiliyah ini adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Bahkan seseorang dianggap bakhil, dianggap kikir kalau ada orang yang bertamu di rumahnya dan tidak disuguhkan khamar. Dia pasti akan dicap sebagai orang yang paling bakhil. Bertamu, kalau kita bertamu mungkin disuguhkan air putih, disuguhkan sirup. Kalau mereka menyuguhkan khamar, minuman keras, dan ini adalah simbol kedermawanan. Mereka menganggap bahwasanya khamar adalah simbol kedermawanan. Makanya sampai-sampai pada saat Allah mengharamkan khamar, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengharamkan sekaligus, tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar itu dalam 3 tahapan. Karena jiwa orang-orang Arab untuk meninggalkan khamar itu agak susah, perlu waktu, perlu tahapan-tahapan agar mereka bisa meninggalkan benar-benar khamar tersebut. Karena ini sudah mendarah daging, ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat mengajak mereka berfikir bahwasanya khamar itu ada baiknya, ada juga buruknya. Tapi buruknya lebih banyak daripada baiknya. Diajak berfikir. Orang-orang yang berpikir cemerlang, dia akan mengatakan kalau begitu kita tinggalkan saja. Karena keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kemudian Allah menurunkan di tahapan yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati salat, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati salat kalau kalian sedang mabuk. Jadi orang-orang mulai menjaga
intensitas minum khamarnya. Kalau mau waktu salat maka jangan minum, karena jangan sampai dia minum mabuk kemudian mau salat. Tidak boleh salat kalau sedang mabuk, ya maka dikurangi lagi. Kemudian pada tahapan yang ketiga Allah sudah menegaskan bahwasanya khamar, judi, mengundi nasib itu semuanya adalah min amali syaitan fajtanibuh. Itu merupakan pekerjaan syaitan, maka hendaklah kalian menjauhinya, karena itu adalah pekerjaan syaitan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kondisi sosial. Kemudian kita bahas tentang bagaimana akhlak dari orang-orang Arab jahiliyah. Di antara akhlak mereka yang baik, ya kita sebutkan mereka adalah orang-orang yang dermawan. Orang-orang Arab jahiliyah dikenal dengan kedermawanannya. Ya, bahkan Abu Jahal yang kita katakan Fir'aunnya umat ini, dia dikenal dengan orang yang sangat dermawan, yang suka menjamu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, suka menjamu tamu-tamu yang datang dari negeri yang jauh ke kota Mekah. Begitu pula dengan pemuka-pemuka Quraisy yang lain, mereka dikenal dengan kedermawanannya. Ini merupakan sifat asli dari orang-orang Arab jahiliyah. Kemudian kita sebutkan ini karena nanti akan berhubungan dengan bagaimana karakter para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara karakter mereka adalah orang-orang yang menepati janji. Mereka adalah orang-orang yang suka menepati janji. Mereka tidak suka kalau sudah berjanji kemudian melanggar janjinya. Mereka akan sangat malu ketika dikenal sebagai pengkhianat. Ya, sangat berbeda dengan kondisi orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi bertolak belakang dengan sifat ini. Orang-orang Yahudi dikenal dengan orang-orang yang suka melanggar janjinya, orang-orang yang suka mengkhianati perjanjiannya. Kalau orang-orang Arab jahiliyah sebelum datang Islam, ya apalagi setelah datangnya Islam, mereka dikenal dengan orang-orang yang pantang untuk melanggar janji-janji mereka. Kemudian di antara karakter mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah, sehingga dalam peperangan mereka itu pokoknya nanti betul-betul sudah terdesak, ya baru mereka akan lari dari peperangan. Tapi masalah keberanian, mereka adalah orang-orang yang sangat berani. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat berani untuk berperang, itu hal yang biasa bagi mereka. Makanya tadi kita katakan masalah sepele saja mereka akan berperang antara satu dengan yang lain, dan mereka tidak memperhatikan siapa nanti yang akan luka, siapa yang akan meninggal dan seterusnya. Yang jelas mereka punya keberanian yang luar biasa. Kemudian ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara karakter mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan orang yang membela harga dirinya dan menolak penghinaan. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau dihinakan, orang-orang yang selalu akan membela harga dirinya. Harga diri bagi mereka itu adalah sesuatu yang sangat mahal, sehingga tidak ada yang berani untuk merendahkan harga diri orang-orang Arab ya di zaman jahiliyah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembahasan pembuka kita untuk sirah nabawiyah. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan tentang bagaimana nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebutkan beberapa kakek-kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana mereka juga adalah orang-orang yang sangat terkemuka dari orang-orang Quraisy. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.